Halo anak-anak, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Anak-anak, pada hari ini kita bersama-sama belajar matematika. Kita akan belajar tentang volume dan luas dari beberapa bangun ruang. Yang pertama, kita belajar tentang volume dan luas permukaan dari bangun kubus. Nah, bangun kubus tentunya tidak asing lagi ya bagi anak-anak. Untuk bangun kubus bentuknya seperti apa? Yang menjadi ciri dari bangun kubus, bahwa bangun kubus tadi mempunyai 6 buah sisi, dan masing-masing sisi tadi mempunyai ukuran yang sama. Nah, maka untuk menentukan volume kubus, kita menggunakan rumus sama dengan sisi dikali sisi kali sisi, atau sama dengan S pangkat 3. Sedangkan untuk luas permukaan kubus itu rumusnya sama dengan 6 kali persegi, atau sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Ya, diperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya anak-anak paham bagaimana untuk menentukan volume dan luas permukaan bangun kubus. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita bersama-sama akan mencari volume dan luas dari bangun balok. Tadi sudah belajar tentang kubus, sekarang balok. Balok bentuknya bersama dengan kubus, tapi lebih panjang. Nah, untuk balok nanti diperhatikan ya, bagaimanakah yang merupakan panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Untuk menentukan volume balok, kita menggunakan rumus panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Sedangkan luas permukaan balok itu, kalau kita perhatikan, balok itu mempunyai 2 pasang sisi yang sama, yaitu depan dan belakang. Itu ukurannya sama, luasnya sama ya. Kemudian kiri dan kanan juga sama, atas dan bawah juga sama. Maka untuk menentukan luas permukaan balok sama dengan 2 dikali dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Ya, demikian tadi anak-anak untuk volume dan luas permukaan balok. Untuk selanjutnya kita akan menentukan bagaimanakah volume dari bangun prisma segitiga. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat prisma segitiga itu dalam bentuk kemah itu anak-anak. Kemah, kemudian sebagian dari atap rumah itu juga ada yang bentuknya kayak prisma segitiga. Nah, yang menjadi catatan pertama untuk menentukan prisma segitiga harus tahu luas alasnya. Alas dari prisma segitiga pasti yang berbentuk segitiga itu merupakan suatu alasnya. Nah, maka untuk menentukan volume dari prisma segitiga itu rumusnya sama dengan alas dikali T1. T1 artinya tinggi untuk segitiga per 2 dikali T2. T2 artinya tinggi dari prisma tadi. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita bersama-sama akan belajar untuk menentukan bagaimanakah volume bangun tabung atau silinder. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bagaimanakah tabung itu atau silinder bentuknya seperti apa, ya. Kayak drum minyak tanah, kemudian kaleng susu itu kan bentuknya juga merupakan suatu bentuk tabung atau silinder. Nah, kalau kita perhatikan yang menjadi alasnya, ya, alas dari bangun tabung tadi adalah alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian tutupnya juga bentuk lingkaran. Kemudian yang berada di yang mengelilinginya itu ya disebut sebagai selimut tabung. Nah, untuk menentukan volume dari bangun tabung ya itu sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Padahal luas alasnya berbentuk lingkaran, sehingga sama dengan Pi kali R kali R kali T. Itu untuk volume tabung. Sedangkan untuk luas permukaan tabung, ya, kita ingat bahwa ternyata tabung tadi kalau kita buka itu ada 2 lingkaran dan ada sebuah selimutnya tadi. Maka untuk menentukan luas permukaan tabung itu sama dengan 2 dikali lingkaran, atau sama dengan 2 dikali Pi kali R ditambah Pi
kali D kali T. Pi kali D kali T tadi untuk luas selimutnya. Ya, jadi saya ulangi lagi. Dengan demikian maka rumus untuk luas permukaan tabung adalah dalam kurung 2 kali pi kali R kali R, ini kurung tutup, ditambah dalam kurung lagi pi kali D kali T. Demikian anak-anak, selamat belajar, Tuhan memberkati dan harus tetap semangat.